Telaga Humanistik. Membayangkan Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng menjadi tim reformasi Polri. Kepercayaan publik terhadap kepolisian sedang berada di persimpangan. Kasus-kasus besar yang mencoreng nama institusi, sorotan tajam media, kritik masyarakat sipil membuat Polri dihadapkan pada tuntutan perubahan yang tak bisa ditunda lagi. Di tengah riuh rendah politik dan derasnya arus digital, kata reformasi tak lagi sekedar jargon. Ia menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga wibawa dan legitimasi hukum. Kita bisa membayangkan sebuah keadaan, andai, di sebuah siang yang tak biasa, di Gedung Trunojoyo, markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kapolri berdiri di podium, suaranya menggema. Hari ini, Presiden membentuk tim reformasi Polri untuk memulihkan kepercayaan publik dan menata ulang arah kepolisian di era digital. Nama-nama yang disebut awalnya terdengar biasa saja. Pakar hukum, akademisi kepolisian, mantan pejabat negara. Namun nama terakhir membuat seluruh wartawan menahan napas sebelum kilatan kamera pecah. Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso. Ya, Hugeng yang legendaris itu, sosok yang dijuluki polisi paling jujur dan simbol integritas yang tak pernah tunduk pada kekuasaan. Tak ada tanda pangkat, lencana kebesaran. Hugeng hadir dengan kesederhanaan khasnya. Kemeja putih bersih, senyum ramah, dan tatapan yang memantulkan ketegasan moral. Di hadapan para perwira, ia membuka rapat perdana dengan suara rendah, namun menembus dinding-dinding birokrasi. Reformasi bukan sekedar mengganti aturan, tetapi mengembalikan hati nurani dalam setiap seragam. Polisi yang baik bukan hanya menegakkan hukum, tapi menjaga martabat rakyat. Kalimat itu seketika memecah kebiasaan ruangan, di mana biasanya penuh laporan anggaran dan tabel statistik. Para perwira yang terbiasa dengan hierarki kaku mendadak merasakan gelombang moral yang menuntut mereka melihat ke dalam diri sendiri. Bayangkan rapat-rapat selanjutnya, ketika anggota tim lain membahas pasal-pasal revisi undang-undang skema pelatihan digital, Hugeng menimpali dengan cerita sederhana. Dari pengalamannya menolak mobil mewah, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan menempatkan kepentingan publik di atas segala kepentingan politik. Integritas, ujarnya. Bukan teori, ia hidup atau mati dalam pilihan sehari-hari, mulai dari tilang di jalan raya hingga tender miliaran rupiah. Sorotan dunia pun tak bisa dihindari. Media internasional mungkin akan menulis tajuk utama bahwa Indonesia sedang menuju kepada reformasi kepolisian yang sesungguhnya. Para pengamat menyebut langkah ini bukan sekedar simbol, melainkan eksperimen moral. Di tengah dunia yang terobsesi teknologi, Indonesia memilih menghidupkan kembali nilai kejujuran sebagai inti perubahan. Di markas PBB, para delegasi keamanan berbisik kagum. Negeri kepulauan ini menaruh harapan pada kebersihan hati, bukan sekedar kecanggihan sistem. Di dalam negeri, publik terbelah. Sebagian memuji Hugeng sebagai tanda Polri siap kembali ke jati dirinya, melindungi, mengayomi, dan melayani. Bisakah nilai-nilai lama melawan godaan kekuasaan yang begitu modern dan kompleks? Mungkin sebagian warganet akan bertanya seperti itu. Disitulah paradoksnya. Hugeng tidak datang dengan algoritma canggih atau peta perang, tapi dengan moral yang nyaris punah di panggung politik kita. Reformasi sejati tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi dan revisi regulasi, tapi juga karakter, keberanian untuk jujur meski sendirian, keteguhan untuk bersih meski dikurung kepentingan. Mungkin di sinilah letak makna kehadiran Hugeng dalam imajinasi kita tadi. Ia bukan sekedar nostalgia masa lalu, melainkan cermin kerinduan kolektif. Bangsa ini merindukan polisi yang berani menegakkan hukum sekaligus tulus melayani rakyat. Di tengah morat-maritnya demokrasi kita semakin sadar bahwa masa depan Polri bergantung bukan hanya pada strategi, melainkan pada jiwa yang tak tergadaikan. Mungkin Polri suatu hari menjadi institusi yang sejernih integritas Hugeng, ataukah sosoknya akan tetap menjadi legenda yang terus memanggil nurani kita untuk berani bermimpi dan berjuang. Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.